Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Nah Bunda, apa kabarnya Bunda di masa PPKM darurat ini Bunda? Syukur, puji Tuhan Bunda, saya tetap sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Amin Bunda, kalau begitu Bunda, yuk kita sapa anak-anak yang di rumah yuk Bun. Ayo Bun. Nah Bunda senang sekali bertemu dengan anak-anak pada hari ini, walaupun ibadah kita masih tetap dalam video streaming. Nah, kakak Bunda berharap anak-anak juga tetap sehat ya, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Walaupun ibadah kita tetap di rumah, iya Bun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak. Ibadah Minggu kita hari ini akan dilayani oleh ada Bunda Ani, Bunda Rai, juga ada Kak Dandi Bun yang setiap hari Minggu menemani ibadah impak kita. Nah anak-anak yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Nah sebelum kita mulai ibadah, ayo Bun kita ajak anak-anak untuk apa? Bersaat teduh. Anak-anak mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah anak-anak semua, mari Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita mau menghadap Tuhan. Dan sebelumnya itu kita harus memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Iya. Bait pertama. Kita gerakannya Bun. Bun. Iya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Anak-anak ini berkati Tuhan. Sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan apa ya Bun? Pertama Alkitab, apalagi Bun? Buku catatan dan alat-alat tulis lainnya ya Bun ya. Hati dan pikiran kita ya Oh Bun. iya benar sekali Bunda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah memberkati kami pada pagi hari ini untuk beribadah dalam ibadah pelayanan anak. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan dan sertai kami supaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak kita menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 343 Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Nah Bunda, bacaan kita hari ini terambil dari mana Bun? Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Yang akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Sharon, yaitu Jessica Putri Kristianti. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pembacaan firman kita hari ini. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengar akan firman-Mu Tuhan. Buka pintu hati dan pikiran kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman yang akan kami baca. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum Kak Putri mulai ceritanya, kita akan mendengar pembacaan Alkitab dulu ya, yang akan dibawakan oleh teman kita dari Ranting Sharon, yaitu Jessica Putri Kristianti.
Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 25 ayat 14-18 perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lalu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Sekian pembacaan firman Tuhan hari ini. Judul pembelajaran kita pada hari ini ialah gunakan kemampuanmu atau kemampuan kita dari Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang kerajaan sorga dengan perumpamaan seorang tuan yang akan berpergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Nah, apa artinya talenta ya adik-adik? Tadi di ayat 1 sudah disebut harta tuan yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Jadi talenta sama dengan harta, kekayaan, atau uang. Sebagai tuan yang kaya raya, ia mempunyai hak untuk memberikan talenta kepada hambanya dan masing-masing diberikan tidak sama menurut penilaian dari tuan masing-masing dengan kemampuan dan kesanggupannya. Lalu setelah tuan tadi pergi ke luar negeri, hamba pertama yang diberi 5 talenta tadi sebagai hamba yang rajin dan bertanggung jawab, segera bekerja dan berusaha sehingga uang 5 talenta tadi berhasil memperoleh keuntungan 5 talenta dan menjadi 10 talenta. Demikian juga hamba kedua yang memperoleh 2 talenta. Ia segera bekerja dengan rajin dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan lagi 2 talenta dan jumlahnya menjadi 4 talenta. Tetapi hamba yang mendapatkan 1 talenta ternyata tidak sama dengan kedua hamba yang tadi adik-adik. Dia tidak berbuat apa-apa dengan pemberian uang 1 talenta tadi. Bahkan ia menanam ke dalam tanah talenta tersebut. Setelah tuan itu pulang dari luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya untuk mempertanggungjawabkan atas uang talenta yang telah diberikan. Hamba yang pertama dipuji sebagai hamba yang bertanggung jawab dan rajin, serta berhasil dalam tugasnya dan pantas masuk ke dalam kerajaan sorga atau ke kebahagiaan tuannya. Hamba yang kedua pun sama, dipuji sebagai hamba yang bertanggung jawab dan rajin berhasil dalam tugasnya dan pantas masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi hamba yang ketiga yang hanya memperoleh 1 talenta dan menanamnya ke dalam tanah mendapatkan amarah dari tuannya karena dinilai tidak bertanggung jawab, malas dalam berusaha dan tidak menghasilkan apa-apa dari talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Akibatnya, ia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap serta dianggap tidak berguna dan mendapat hukuman. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan masing-masing talenta atau karunia, bakat, kemampuan yang Tuhan berikan tidak sama antar satu anak dengan anak yang lainnya. Tetapi yang jelas, kita harus bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan itu, lalu bertanggung jawab dan juga mengembangkan potensi atau talenta tersebut yang ada di dalam diri kita agar menjadi berkat bagi sesama, teman-teman, sahabat, dan di sekitar kita, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ada anak yang bisa bermain alat musik seperti biola dan piano atau organ. Talenta ini bisa dikembangkan dan dimanfaatkan agar adik-adik bisa menjadi pemain musik di gereja.
ada juga anak-anak yang pintar berolahraga, seperti ini contohnya bermain bola, bisa menjadi atlet yang andal dan berguna bagi sekolah, orang tua, dan juga bangsa jika berhasil menjadi juara olahraga. Ada yang pandai berdoa, bisa dimanfaatkan untuk ikut dalam pelayanan gereja ataupun untuk menjadi pendeta saat besar nanti. Ada yang punya talenta untuk selalu bikin bahagia orang-orang di sekitarnya, ada yang punya talenta menyanyi dengan suara bagus, bisa ikut pelayanan paduan suara Pelkat PA atau menjadi penyanyi, dan ada juga yang mempunyai talenta, ia pintar dalam pelajaran sekolah, dan bisa berprestasi membanggakan orang tua dan membawa nama sekolah. Nah, adik-adik, semua talenta tadi bisa kita capai atau kita kembangkan dengan cara tidak main-main, rajin berdoa, selalu tekun, rajin belajar, dan juga tidak lupa rajin impa. Dengan cara begitu, Tuhan Yesus pasti akan memberkati anak-anaknya agar bisa mencapai cita-citanya. Adik-adik, Kak Putri punya tugas dan aktivitas untuk adik-adik kerjakan di rumah ya. Yaitu yang pertama ada ayat hafalan dari Matius pasal 25 ayat 27. Dan juga membuat doa agar adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik semua di lembar doa seperti ini ya. Demikian cerita minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda pelayan kita. Nah, anak-anak pastinya ada tugas yang anak-anak harus kerjakan ya. Maka dari itu, kalau anak-anak tanggung itu pasti sudah bisa mengambil sendiri, mempersiapkan sendiri alat-alatnya. Tapi kalau untuk anak kecil, TK dan pra-TK minta tolong siapa, Bun? Ke mama papa, Bun. Iya, benar sekali ya. Kalau enggak ada mama papanya bisa juga ke kakak-kakaknya yang ada di rumah. Nah, menyiapkan segala sesuatunya ya, Bun ya. Iya, benar sekali, Bun. Nah, anak-anak untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 319. Yesus pimpin langkahku. Pakai gerakan ya, Bunda? Iya, Bun. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Pimpin akan budiku untuk mengerti maksudmu. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat kita hari ini akan dibawakan oleh Bunda Ani. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Anak-anak yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala sejenak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pernyataan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dapat mengikuti IMPA walaupun melalui video streaming. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kasih kami yang sudah mendampingi kami dengan senantiasa. Kiranya orang tua kasih kami diberikan kesehatan, kesabaran, umur panjang, dan kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai kami dan orang tua. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak dan bunda layan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan roh hikmat agar pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kami terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, kiranya Tuhan kabulkan segala permohonan kami, di mana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 328, ku berterima kasih. Pakai gerakan ya Bunda ya. Atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Berikanlah berkat-Mu atas rezeki yang bagi anak-anak yang terkasih, anak sudah memberikan persembahan. Anak bisa dititipkan kemana, Bun? Tentunya ke gereja, Bunda. Minta tolong sama Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Bait kedua dan ketiga. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur. Sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya berkat kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melingkupi kami, anak-anak-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah
Anak-anak yang terkasih, ibadah kita ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.